Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Bawa'ithul Khalas minadz dzunub, kiat-kiat berlepas diri dari dosa-dosa. Dan kita masuk perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang ke-12. Beliau berkata, "Ats-tsani asyar." Kiat yang ke-12, kaful batil an haditsin nafs. Menahan kebatilan dari ucapan yang muncul di dalam jiwa. Wa idza marrat bihil khawatir nafaha. Maka apabila muncul bisikan-bisikan di dalam hati, maka hendaknya untuk segera menghilangkannya. Wala yu'iha wala yusakinuha. Dan jangan beri dia ruang. Jangan beri dia tempat tinggal di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Fa innaha tasiru muna. Mengapa? Karena ketika muncul bisikan-bisikan dalam hati untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan, maka kalau dibiarkan, bisikan-bisikan tersebut akan berubah menjadi angan-angan. Bisikan-bisikan tersebut akan berubah menjadi keinginan, menjadi cita-cita. Wahia ru'usu amwalil mafalis. Dan angan-angan merupakan puncak dari atau titik balik dari orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut di dunia, orang-orang yang bangkrut di akhirat, karena sebabnya adalah terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan. Wa mata sakanal khawatir sarat amani. Dan ketika angan-angan itu terus bercokol di dalam hati, bisikan-bisikan tersebut terus dipelihara di dalam hati, maka akan berubah lebih kuat menjadi cita-cita. Yang asalnya angan-angan berubah menjadi cita-cita. Tsumma taqwa fatasiru humuman. Kemudian setelah itu akan lebih menguat lagi. Ketika dibiarkan, dipelihara di dalam hati, akan lebih menguat lagi dan akan menjadi himmah, keinginan yang kuat. Tsumma taqwa fatasiru iradat. Dan kemudian setelah itu akan berubah lebih kuat lagi menjadi kemauan. Tsumma taqwa fatasiru azaman. Kemudian semakin lama dibiarkan, semakin menguat lagi bisikan-bisikan tadi, sehingga jadilah dia azam, tekad yang kuat. Yang asalnya hanya muncul berupa bisikan-bisikan, namun kalau dipelihara, dibiarkan begitu saja, malah diberikan tempat, diberikan ruang di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka akan terus berubah, yang akhirnya menjadi azam, tekad kuat untuk melakukan dosa. Yaktarinu bihil murad, yang dihubungkan dengan apa yang diinginkan. Fadaf'ul khatiril awal ashal wa aisar min daf'i atharil maqdur ba'da wuqu'ihi wa tarki muawadatihi. Maka melawan bisikan itu tentunya lebih mudah, lebih ringan daripada melawan efek dari apa yang dikehendaki tadi. Efek dari apa yang dikehendaki setelah terjadinya dosa dan kemaksiatan tersebut. Lebih susah daripada meninggalkan efek dari dosanya tersebut. Maka ketika muncul pertama kali, saat itulah kita harus benar-benar melawan bisikan-bisikan tersebut sebelum semakin kuat menjangkit dalam hati, dalam dada, dalam jiwa, sehingga akhirnya akan semakin kuat dan akhirnya akan muncul azam, tekad yang kuat untuk melakukan dosa. Oleh karena itu berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, al-amru tsani asyar. Kiat yang ke-12 kata beliau,
muharabatu khawatirin nafsil batilah. Memerangi bisikan-bisikan yang batil yang muncul di dalam jiwa. Memerangi bisikan-bisikan batil yang muncul di dalam jiwa. Li'annal ma'siyata awwalu ma tabda'u takunu khatiratan fin nufus. Karena kemaksiatan itu pasti di awal munculnya itu berupa bisikan-bisikan saja. Ya, kalau kata orang Jawa Barat itu geretek hati. Ya. Apa muncul bisikan dalam hati, muncul terbersit dalam hati untuk melakukan satu dosa. Tsumma tatawwara litusbiha umniyatan. Kemudian kalau dibiarkan akan terus semakin menguat, semakin meningkat keadaannya sehingga akhirnya berubah menjadi umniyah, menjadi cita-cita, ya, menjadi angan-angan. Tsumma tatahawwal ila hammin. Kemudian berubah lagi semakin kuat kata Syekh menjadi ya keinginan yang kuat. Yataharrak fil qalb, dan keinginan kuat itu terus bergerak dalam hatinya, terus mendorong jiwanya. Wa ba'daha tasiru iradatan sayyi'ah. Kemudian barulah berubah menjadi kehendak yang buruk, keinginan yang buruk. Wa ba'da hadza takhlusu li an takuna azaman yuqarinuhu fi'lun laha. Kemudian barulah muncul, kalau semakin dibiarkan semakin menguat, barulah muncul azam, tekad yang kuat untuk melakukan dosa tersebut. Faminal khair, oleh karena itu termasuk bentuk kebaikan lil insan bagi seorang an yaqta'a hadhihi al khawatir as-sayyi'ah fi awwal nash'atiha, untuk memutus perkembangan dari bisikan-bisikan tersebut. Memutus dosanya mulai dari ketika bisikan-bisikan itu muncul. Mulai dari keinginan untuk berdosa itu, mulai dari keinginan untuk bermaksiat itu terbersit dalam hati. Maka saat itu harus cepat-cepat diputuskan, segera dihapuskan, segera dihilangkan. Fa innahu intasahala wa waqa'a fil ma'siyah hana alaihi fi'luha marratan tilwal marrah. Karena kalau seseorang bermudah-mudahan dengan bersitan-bersitan yang ada dalam hati tadi, bisikan-bisikan yang ada dalam hati tadi, akhirnya dia pun terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kemaksiatan berikutnya akan terasa ringan baginya. Ketika seorang memberanikan diri untuk menceburkan dirinya ke dalam kubangan lumpur kemaksiatan, maka sulit baginya untuk bangkit, sulit baginya untuk meninggalkan kemaksiatan, dan dia akan merasa bahwa ternyata kemaksiatan itu biasa saja. Dia merasa bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang lumrah. Dia merasa naudzubillah kemaksiatan itu ternyata nikmat, lezat, dan ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan akhirnya kalau kita biarkan begitu, maka akan menjadi sifat yang menempel pada diri. Bukan lagi perbuatan saja, tapi menjadi sifat. Sifat yang tetap pada dirinya dan sikap yang tetap berada pada dirinya. Sehingga akhirnya menjadi termasuk golongan orang-orang yang disebut ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah. Bukan hanya pelaku maksiat, tapi ahlul maksiyah. Wal'iyadu billah. Wa ma ajmal al-mathal alladhi darabahu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi halil 'abdi ma'adz dzunub. Dan sungguh begitu indah permisalan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan keadaan seorang hamba bersama dosa. Terkait hubungan seorang hamba dengan dosa-dosa. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Al-Syar'iyyah. Di mana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata beliau, fa innahu kana yamshi bi ardin fiha wahlun. Seorang yang berdosa itu seperti orang yang sedang berjalan di atas muka bumi, di atas tanah, di mana di sebagian daerah tanah tersebut ada lumpur. Jadi dia ketika berjalan menemukan
mendapati apa? Lumpur. Faja'ala yatawaqqa. Maka dia pun berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lumpur tersebut, agar kakinya tidak menginjak lumpur tersebut. Dia akan terus berusaha untuk menghindari lumpur tersebut. Faghasat rijluhu fi. Namun ternyata ya lumpurnya terlalu banyak, akhirnya dia pun kakinya menginjak lumpur tersebut. Atau salah satu kakinya menginjak lumpur tersebut. Fakhadha ay sara yamshi fil wahl ba'da dzalika duna tawaqqin. Maka karena sudah kepalang, sudah kepalang menginjak lumpur tersebut, maka apa yang terjadi? Dia akhirnya biasa saja jalan sudah. Enggak peduli lagi apakah kakinya menginjak lumpur atau enggak. Kenapa? Karena kepalang tanggung, sudah terlanjur menginjak lumpur. Nah inilah permisalan wa qala li ashabi. Maka Imam Ahmad berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya, hakadzal abdu, demikianlah seorang hamba, la yazalu yatawaqqa adz-dzunuba. Seorang hamba akan terus berusaha menghindari dosa, menghindari kemaksiatan, menjauhkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Namun fa idza waqa'aha khadhaha. Namun kalau seorang hamba itu sudah pernah merasakan kemaksiatan, sudah terjerumus ke dalam dosa, maka akhirnya dia pun menenggelamkan diri di dalamnya. Sekali melakukan dosa, sekali melakukan kemaksiatan, mungkin hatinya masih hanif, masih lurus, hatinya masih tidak nyaman dengan dosa. Karena kata Nabi SAW, bagi orang yang hatinya masih lurus, dosa itu kata Nabi, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah ketika hatimu terganggu dengan perbuatan tersebut. Hatimu tidak tenang ketika melakukan dosa, ketika melakukan kemaksiatan. Hati akan terasa gusar, hati akan terasa galau, tidak akan merasakan ketenangan dalam perbuatan tersebut. Ketika bermaksiat maka hati akan tidak nyaman. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau orang tahu perbuatan dosa tersebut. Ini namanya dosa. Namun ketika seorang sudah kepalang tanggung, kepalang sering berbuat dosa, mungkin dosa yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, maka akan muncul perasaan biasa saja dengan dosanya. Akan merasa biasa saja dengan kemaksiatan. Tidak lagi merasa gundah, gusar dalam hatinya ketika melakukan dosa. Hatinya sudah merasa biasa. Dan kalau dibiarkan semakin lama terus, akhirnya hatinya malah menikmati. Dan berbahayanya ketika sudah menikmati dosa, tidak akan mudah baginya untuk melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Maka seorang hendaknya untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari dosa, untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Jangan menganggap bahwa setelah kita melakukan dosa maka sudah kepalang tanggung. Sudah kepalang tanggung, sudah terlanjur berbuat dosa. Namun sikap seharusnya seorang hamba ketika terjerumus ke dalam dosa, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam selalu terjerumus ke dalam dosa. Sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan kesalahan. Maka ketika melakukan kesalahan, dia tidak terus-menerus bergumam dengan kesalahan tersebut. Dia tidak terus-menerus merasakan bahwa dirinya sudah kepalang tanggung, sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, tidak. Apalagi sampai menikmati dosa tersebut.
Sudah tidak ada lagi rasa khawatir dengan dosanya. Namun seorang hamba yang terbaik, kata Nabi SAW, khairul khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, yang sering terjerumus ke dalam dosa adalah senantiasa bertaubat kepada Allah. Ini sikap terbaik. Bukan malah membiarkannya terus menerus sehingga akhirnya dia pun terbiasa dengan dosa. Akhirnya dia tidak merasa salah lagi. Maka muncullah istilah watados. Apa itu? Wajah tanpa dosa. Padahal dosa yang dia telah perbuat, yang sedang dia lakukan dosa, tapi dia merasa tidak salah. Dan kita bisa lihat di media banyak orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai diri kita seperti orang-orang tersebut yang biasa saja, merasa lumrah dengan dosa. Bahkan dijadikan joke, dijadikan candaan. Dosa dijadikan candaan. Kemaksiatan yang seharusnya disembunyikan malah terang-terangan disampaikan. Wah, semalam saya begini dan begini dan begini. Dosa ini diceritakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutup rapat-rapat dari pandangan manusia, tapi kita sendiri, ya sebagian kita sendiri yang menampakkan, memunculkan dosa tersebut di hadapan orang lain, diceritakan kepada orang lain. Maka ini adalah perbuatan yang kalau dibiarkan maka hati kita akan semakin terbiasa dengan dosa dan maksiat. Seharusnya bersyukur kita ketika melakukan dosa, kemudian hati kita tidak tenang. Hati kita tidak nyaman dengan dosa tersebut. Maka syukuri. Itu salah satu tanda yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sadar bahwa itu adalah dosa, kita sadar bahwa itu adalah kemaksiatan, dan akhirnya kita bisa berusaha semaksimal mungkin melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Jangan sampai ketika kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, terus akhirnya merasa biasa-biasa saja, merasa adrenalin kita terpacu. Nah, ini sebagian orang begitu, ya. Sebagian orang termotivasi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan karena apa? Katanya berbuat dosa itu memacu adrenalin. Ya, memacu adrenalin, dan itu ada kenikmatan sendiri. Nah, ini yang berbahaya, ya, yang berbahaya. Karena bisa jadi ketika kita biarkan, ketika seseorang membiarkan dirinya terus bergumam dengan dosa dan kemaksiatan, maka hatinya akan terus muncul noda hitam di dalamnya, dan noda hitam itu akan terus semakin memenuhi relung hatinya dan akhirnya menguasai hatinya. Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, melakukan satu kesalahan, maka muncul dalam hatinya satu titik noda hitam. Ketika baru muncul satu titik noda hitam, maka perasaan dia terhadap dosa yang membuat dirinya, hatinya itu gusar, hatinya itu galau, hatinya tidak tenang ketika melakukan dosa. Nah, bisa jadi kalau ada seorang melakukan dosa dan hatinya tidak tenang, bisa jadi titik nodanya baru sedikit dalam hatinya karena sebab dosa yang dilakukan. Makanya kata Nabi SAW, fa idza naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Maka kalau hamba tersebut melepaskan diri dari dosa, berhenti dari dosa, meninggalkan dosa, wastaghfara wa taba, kemudian dia minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, suqila qalbu, hatinya akan kembali bersih, hatinya akan kembali cemerlang, kinclong kembali. Namun kalau dia malah membiarkan dosa tersebut, muncul satu titik hitam dalam dadanya, bukannya bertaubat malah melakukan dosa lagi. Muncul lagi satu titik lagi. Berbuat dosa lagi, muncul lagi satu titik lagi. Terus bertambah. Wa in ada, kata Nabi. Namun kalau orang tersebut mengulang dosanya, zida fiha, maka titik-titik noda hitam tersebut akan terus bertambah hatta ta'luwa qalbah, sampai titik hitam itu bisa memenuhi seluruh hati. Nah, saat itulah ketika hatinya sudah terlalu dipenuhi oleh noda-noda hitam karena dosa yang dia lakukan, akhirnya dia pun merasa biasa dengan dosanya. Akhirnya dia pun merasa nikmat dengan dosanya.
Dia merasa ya nggak bisa tidur kalau nggak berbuat dosa, nggak bisa makan kalau nggak berbuat maksiat. Naudzubillah. Kalau sampai ya tingkat seperti itu, berarti penyakit maksiatannya, penyakit dosanya sudah terlalu kronis. Dan ketika hati seseorang terlalu banyak dipenuhi noda-noda hitam tersebut, maka banyak efek negatif yang dia rasakan. Di antaranya, dia tidak lagi bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mungkin dia teringat dulu saya pertama kali hijrah, pertama kali kembali kepada Allah, pertama kali taubat, Masya Allah. Saat taubat saja berlinang air mata, hati itu bergetar. Saat saya sholat di belakang imam Masjidil Haram, hati saya bergetar, ikut menangis bersama tangisan sang imam. Tapi sekarang, berapa ayat tentang kematian saya baca? Berapa ayat kematian saya dengar? Berapa ayat-ayat tentang kejadian-kejadian hari kiamat saya baca dan saya dengar? Berapa hadis yang menceritakan mengerikannya kematian, mengerikannya alam barzakh, mengerikannya ketika manusia dibangkitkan di akhirat, mengerikannya ketika manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, mengerikannya ketika seorang melewati jembatan As-Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahanam, mengerikannya ketika seorang melihat dan mendengar kisah-kisah, kabar-kabar, sifat-sifat orang-orang yang menjadi penghuni neraka, sifat-sifat hukuman azab yang Allah siapkan di dalam neraka. Tapi hati saya biasa saja membaca dan mendengar dalil-dalil tersebut, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, biasa saja bacanya. Mengapa tidak seperti dahulu ketika awal taubat? Maka jawabannya bisa jadi karena sebab terlalu banyak noda hitam yang bercokol di dalam, sehingga tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah. Tidak lagi bisa merasakan nikmatnya melakukan ketaatan. Ini berbahaya jemaah. Berbahaya karena ketika hal tersebut terjadi, maka ibadah yang kita lakukan biasa saja, akhirnya ibadah yang kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti ada seseorang melaksanakan sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada khusyuk di dalamnya. Tidak ada khusyuk di dalam. Mengapa kok seorang hatinya tidak bisa khusyuk dalam ibadah? Sebab paling utama, sebab paling besar mengapa? Karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Karena terlalu banyak noda-noda hitam yang sudah memenuhi relung hati. Maka akhirnya tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah. Tidak lagi bisa terenyuh dengan nasihat-nasihat. Tidak lagi bisa terharu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak terharu mendengar nikmatnya surga. Tidak takut ketika mendengar dahsyatnya siksa neraka. Bisa menangis kalau lihat telenovel. Bisa menangis kalau lihat kisah-kisah, cerita-cerita di dalam film, di dalam drama Korea. Bisa menangis gitu. Kalau udah masalah begitu. Kenapa kok bisa menangis saat itu tapi baca Al-Quran gak bisa menangis? Ya, karena dia sudah terlalu menikmati dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika muncul dalam hati, terbersit dalam hati keinginan berdosa, keinginan untuk melakukan kemaksiatan, keinginan untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, maka segera lawan saat itu. Hilangkan saat itu. Dan itu sangat lebih mudah bagi kita daripada kalau sudah terlanjur dosa, terlanjur berbuat maksiat, maka lebih susah melepaskan diri dari keadaan tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa melepaskan diri dari dosa dan kesalahan. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Ats-tsalits 'asyar."
Kiat yang ke-13 kata beliau. Qat'ul alaiq wal asbab allati tad'uhu ila muwafaqatil hawa. Memutus seluruh sebab-sebab. Memutus seluruh sebab-sebab yang bisa menyeru dirinya mengikuti hawa nafsu. Walaisal murad an la yakuna lahu hawa. Dan yang dimaksud ketika kita menyatakan tentang melepaskan diri dari hawa nafsu, melawan hawa nafsu, bukan maknanya seseorang itu enggak punya hawa nafsu. Jangan sampai punya hawa nafsu, tidak. Karena hawa nafsu itu manusiawi. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Bal yasrifu hawahu ila ma yanfa'u. Namun yang tertuntut bagi seseorang adalah mengarahkan hawa nafsunya, mengarahkan jiwanya untuk melakukan hanya pada perkara yang bermanfaat baginya. Wa yasta'miluhu fi tanfidhi muradi Rabbi ta'ala, dan digunakan atau menggunakan hawa nafsunya untuk bisa mengimplementasikan, merealisasikan apa yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi yang tertuntut bagi kita bukan tidak punya hawa nafsu, namun bagaimana kita menundukkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsu kita untuk merealisasikan keinginan Allah, kehendak Allah. Mengarahkan hawa nafsunya untuk berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Itu yang menjadi tuntutan bagi kita. Fa inna dzalika yadfa'u anhu syarra isti'malihi fi ma'asi. Karena ketika seseorang mengarahkan jiwanya, mengarahkan hawa nafsunya untuk menggapai ridho Allah, maka itu bisa menghalangi dirinya untuk terjerumus ke dalam penggunaan hawa nafsu dalam maksiat. Fa inna kulla syai'in minal insan yasta'miluhu lillah, fa inna Allah yaqihi syarra isti'malihi li nafsihi walisyaitan. Karena seorang ketika menggunakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan melindungi orang tersebut dari menggunakan sesuatu tersebut untuk hawa nafsunya dan untuk syaitan. Misalkan seorang menggunakan waktu yang Allah berikan karena Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amal soleh. Maka dengan itu Allah akan melindungi orang tersebut dari menyia-nyiakan waktunya untuk hawa nafsunya, dari menyia-nyiakan waktunya untuk syaitan, untuk mengikuti godaan syaitan. Wa ma la yasta'miluhu lillah ista'malahu li nafsihi wa hawa wala bud. Sebaliknya, kalau seorang tidak menggunakannya karena Allah, maka dia akan menggunakannya karena hawa nafsunya dan syaitan. Fal ilmu in lam yakun lillah kana lin nafsi wal hawa. Maka ilmu misalkan kalau tidak digunakan untuk Allah, maka tentunya pasti digunakan untuk lawannya, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Wal amal in lam yakun lillah kana lirriya'i wan nifaq. Amal kalau tidak ditujukan untuk Allah, maka apa yang terjadi? Amal tersebut akan ditujukan untuk riya, agar dilihat oleh orang lain. Kalau seorang tidak beramal untuk Allah, maka tentunya amal tersebut untuk dipandang orang lain, untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan untuk kemunafikan. Demikian pula wal mal, harta, in lam yunfaq lillah unfiqa fi ta'ati syaitani wal hawa. Harta pun demikian, kalau tidak diinfakkan karena Allah, tidak digunakan karena Allah, maka harta tersebut pastinya akan digunakan untuk mentaati syaitan dan hawa nafsu. Wal jah, demikian pula kedudukan, in lam yusta'mal lillah ista'malahu sahibuhu fi hawahu wa hududihi. Kedudukan, kalau dia tidak gunakan karena Allah, dia tidak manfaatkan karena Allah, dia tidak manfaatkan untuk menggapai ridho Allah, maka apa yang terjadi? Pemilik kedudukan tersebut pasti akan menggunakan kedudukannya untuk menggapai
ridha syaitan, untuk mengikuti godaan syaitan, bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Wal quwwatu in lam yasta'milha fi amrillah ista'malathu fi maksiyah. Maka juga kekuatan demikian pula kekuatan apabila tidak digunakan untuk Allah, karena Allah, maka tentunya akan digunakan untuk bermaksiat. Faman awwada nafsahu al-amala lillah lam yakun alaihi asyaqqa minal amal li ghairi. Maka barang siapa yang membiasakan jiwanya untuk beramal karena Allah, maka tidak akan berat baginya untuk meninggalkan amal karena selain Allah. Wa man awwada nafsahu al-amal li hawa wa hadhihi lam yakun alaihi asyaq minal ikhlas wal amal lillah. Sebaliknya, kalau seorang membiasakan jiwanya beramal mengikuti hawa nafsunya, maka akan sulit baginya untuk ikhlas. Beramal hanya kepada Allah, beramal hanya untuk Allah. Wa hadza fi jami' abwabil a'mal falaysa syai'un asyaqqu 'alal munfiq lillah minal infaq li ghairi wa kadza bil aks. Maka ini juga berlaku pada seluruh amal perbuatan. Kalau seseorang tidak menggunakan, atau seorang yang berinfak misalkan tidak menggunakan infaknya karena Allah, maka tentunya infak tersebut akan digunakan karena selain Allah. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita tertuntut untuk mengarahkan hawa nafsu hanya kepada segala perkara yang Allah cintai. Mengarahkan hawa nafsunya kepada sisi yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Fa inna fid dunya asbaban wa alaiq tasrifu hawa an-nafsi ila al-batil wal muharramat. Karena sesungguhnya di dunia ini banyak sekali sebab-sebab yang bisa memalingkan hawa nafsu kepada kebatilan dan perkara-perkara yang haram. Fayajibu 'alal 'abdi an yahrisa kullal hirsi 'ala qat'i hadhihi al-'ala'iq. Maka wajib bagi setiap hamba untuk benar-benar bersungguh-sungguh memutus sebab-sebab ini. Wa an yajtahida a'zama al-ijtihad fi sarfi hawahu ila ma yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang benar, dengan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengarahkan hawa nafsunya hanya kepada perkara yang Allah cintai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul jihadi afdal. Ketika beliau ditanya tentang jihad apa yang paling utama, jihad apa yang paling mulia, maka Nabi SAW bersabda, antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi azza wa jalla. Yaitu engkau berjihad melawan hawa nafsumu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhamma Allah azza wa jalla man inqadha li hawahu mutlaqan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang yang benar-benar takluk tunduk kepada hawa nafsunya secara mutlak. Bahkan Allah sebut bahwa orang tersebut ketika takluk kepada hawa nafsunya, dia adalah orang yang menjadi hambanya hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu fi ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Allah akan sesatkan dia dalam ilmunya. Allah akan tutup rapat-rapat pendengaran dan hatinya, dan Allah akan tutup juga pandangannya. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah baginya selain Allah?
Afala tadakkarun, dan tidaklah kalian mengingat-ingat hal tersebut. Ini yang bahaya jamaah. Ketika seorang terlalu menuhankan hawa nafsunya, seorang terlalu menikmati maksiatnya, maka efek buruknya adalah Allah akan sesatkan dia dari jalan yang benar. Allah akan tutup rapat-rapat pintu-pintu datangnya hidayah. Karena ketika seorang disesatkan oleh Allah, maka Allah akan buat dia benar-benar tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Bukan hanya disesatkan dari jalan yang lurus saja, tapi Allah tutup semua sebab-sebab seorang bisa mendapatkan hidayah. Allah tutup rapat-rapat pendengarannya. Karena telinga adalah salah satu sebab seorang mendapatkan hidayah. Allah tutup rapat-rapat hatinya, karena hati adalah pihak yang menerima hidayah tersebut. Allah tutup pandangannya, sehingga dia tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana ketaatan, mana maksiat. Ini karena apa? Allah sudah sesatkan orang tersebut, dan Allah sudah tutup rapat-rapat seluruh sebab-sebab, seluruh alat-alat yang bisa menerima sebab-sebab datangnya hidayah. Qala Qatadah fi bayanil murad min ittikhadhi al-hawa ilahan. Qatadah menjelaskan tentang apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa seorang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Yaitu kata beliau, la yahwi syai'an illa raqibahu la yakhafullah. Karena tidaklah seseorang mengikuti hawa nafsunya kecuali hawa nafsunya itu akan menungganginya, akan membuat dirinya tidak lagi takut kepada Allah. Seharusnya seorang takut kepada Allah sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah, namun karena hawa nafsu sudah menungganginya, sudah menguasainya, maka dia tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menggantikan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Raudhatul Muhibbin. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, faslan fi dammil hawa. Satu pasal, satu bab tentang celaan terhadap hawa nafsu. Wa awrada fihi 50 amran tu'inul muslima 'ala taghallub 'ala hawa. Dan beliau di dalamnya, dalam pasal tersebut, dalam kitab tersebut menyebutkan 50 kiat yang bisa membantu seorang muslim untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wa kaifa yaj'alu hawahu tabi'an li syar'illah, dan bagaimana seseorang bisa menaklukkan hawa nafsunya dan membuat hawa nafsunya mengikuti syariat Allah. Wa muwafiqan lima yuhibbuhu Allah wa yardah, dan bisa membuat hawa nafsunya selaras sejalan dengan perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Ini salah satu kelebihannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika membuat sebuah penjelasan tentang satu bab, maka beliau memberikan banyak sekali kiat-kiat. Ketika melepaskan dosa dan hawa nafsu, dosa dan kemaksiatan yang sedang kita bahas ini, beliau memberikan sampai 20 kiat bagaimana seseorang bisa melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Demikian pula ketika terkait dengan hawa nafsu, beliau menyebutkan 50 poin, 50 kiat bagaimana seorang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bahkan menundukkan hawa nafsunya untuk bisa selaras dan sejalan dengan syariat Allah. Wa qala fi awakhir hadzal fasl. Maka beliau berkata di akhir-akhir pasal ini, inna mukhalafatal hawa tujibu syarafad dunya wa syarafal akhirah, wa izzal zahiri wa izzal batin. Sesungguhnya menyelisihi atau sikap menyelisihi hawa nafsu itu bisa mendatangkan kemuliaan di dunia dan bisa mendatangkan kemuliaan di akhirat. Bisa mendatangkan kemuliaan secara zahir dan kemuliaan secara batin. Wa mutaba'atuhu ay al-hawa, dan sebaliknya mengikuti hawa nafsu tad'ul 'abda fid dunya wal akhirah, akan merendahkan kedudukan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Wa tudhilluhu fil zahiri wal batin, dan akan membuat dirinya hina baik saat
atau pada perkara-perkara yang zahir saat tampak di hadapan manusia, demikian pula perkara-perkara yang batin saat berada sendirian tanpa ada sepasang mata pun manusia yang memandang. Maka kemuliaan, kedudukan yang mulia, ketinggian, keluhuran kedudukan dari seorang hamba itu dan kehinaannya sangat tergantung dengan bagaimana interaksinya dengan hawa nafsu. Kalau dia termasuk orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya, maka dia akan mulia di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau dia mengikuti hawa nafsunya, takluk, tunduk terhadap hawa nafsunya, maka kehinaanlah yang akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu sangat nampak jelas ya di sekitar kita, di sekeliling kita. Begitu orang yang taat kepada Allah, orang yang ibadahnya luar biasa, maka orang tersebut menjadi orang yang banyak dipuji dan dipuja oleh manusia. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di mata manusia. Ketika ada seorang, kenal enggak si fulan? Oh kenal, Masya Allah itu orang. Ibadahnya luar biasa. Kalau datang ke masjid untuk sholat tepat waktu. Nggak pernah tuh dia ya lolos, luput darinya takbiratul ihram. Bahkan dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam dan makmum. Sendirian dalam sholatnya. Ya. Luar biasa itu orang. Itu kemuliaan di hadapan manusia. Dipuji. Tapi bayangkan kalau hari-harinya judi. Hari-harinya nyekek botol. Minum khamr. Apa yang akan diucapkan oleh manusia? Ketika ditanya, kenal nggak si fulan? Wah tahu itu orang nggak bener. Bejat orang. Hari-hari bawa nyekek botol. Bukan nyekek botol kecap, kalau itu tukang sate. Ini nyekek botol khamr. Hari-hari berbuat dosa. Wah dijelek-jelekin, pasti akan disebutkan kejelekan. Di dunia saja sudah terlihat bedanya. Ahlul ta'ah, ahlul ibadah dengan ahlul maksiyah. Dan lebih jelas lagi nanti di akhir. Ya lebih jelas lagi nanti di akhir. Maka inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kiat yang ke-13 dan menjadi kiat terakhir yang bisa kita bacakan pada silsilah rangkaian kajian kita. Mulai dari hari Ahad kemarin, alhamdulillah Allah mudahkan sampai hari Sabtu hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa berusaha melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, merasakan nikmat dan kelezatan ketika melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari dosa dan kemaksiatan yang merupakan sebab terbesar seseorang mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, sebab terbesar seseorang ditimpakan musibah dan malapetaka, sebab terbesar seseorang diberikan atau ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan al-'afw wal 'afiyah kepada kita, pemaafan darinya dari dosa-dosa dan kesalahan, serta diberikan al-'afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan sebelum kita tutup. Iya. Yeah. Apa bedanya bisikan fikir dan pikiran dalam jiwa kita? Yeah. Bisikan dan pikiran sebenarnya setali tiga uang, ya, hampir saling berkaitan. Yang jadi yang menjadi pikiran itu muncul karena sebab apa? Bisikan-bisikan. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap dosa, setiap kesalahan itu pastinya akan muncul karena sebab apa? Bisikan, bisikan syaitan. Dan setiap dosa di situ ada andilnya dari syaitan. Disadari atau tidak disadari. Kita merasa itu dibisiki oleh syaitan atau tidak. Paham ya? Jadi ketika seorang melakukan dosa, seorang melakukan kemaksiatan,
Maka di situ sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim sampai saat ini ya, sampai titik terakhir ini, bahwa dosa itu muncul karena dua sebab. Jiwa yang mendorong kepada keburukan, kepada maksiat, dan andil syaitan yang membisiki seseorang untuk berbuat maksiat. Maka dosa akan muncul karena sebab dua ini. Apakah ada karena sebab salah satu dari dua ini? Tidak. Ya. Jiwa yang mendorong kepada keburukan disebabkan karena apa? Disebabkan karena godaan syaitan, karena bisikan syaitan. Jadi setiap ada dosa, setiap ada kesalahan, di situ ada andil besar syaitan untuk menjerumuskan manusia. Saya nggak ngerasa kok ketika bermaksiat, mungkin gitu ya, ketika bermaksiat saya nggak merasa ada bisikan-bisikan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Maka jawabannya mungkin bisa jadi karena sudah terlalu kadung terbiasa dengan dosa. Sehingga dia nggak merasa bahwa ada bisikan dalam hati. Ada sesuatu yang mendorong dalam hati. Bukankah ketika seorang melakukan kemaksiatan maka dia tentunya akan ada pikiran, saya mau melakukan ini. Ya. Nggak ada orang yang minum khamar tiba-tiba nggak sengaja gitu kan, buka kulkas gitu ya, buka lemari pendingin kemudian dia tiba-tiba minum, oh nggak sengaja saya minum khamar, kan enggak. Tentunya apa? Pasti ada kesengajaan. Nah kesengajaan itu muncul dari apa? Muncul dari keinginan. Keinginan muncul dari mana? Dari pikiran. Pikiran muncul dari mana? Dari bisikan. Makanya ketika bisikan muncul, kalau dibiarkan akan muncul pikiran, keinginan tadi, ya. Angan-angan tadi. Ketika angan-angan dibiarkan, pikiran dibiarkan akan muncul keinginan. Keinginan dibiarkan akan muncul tekad untuk bisa berbuat maksiat. Akhirnya dia berusaha mengeluarkan duit. Misalkan pengen minum khamar gitu ya, mengeluarkan duit, menyiapkan uang. Terus berjalan ya ke penjual minuman khamar gitu ya. Nanya, merek ini berapa? Ya, merek ini berapa kan gitu. Nawar, ya. Nah, itu adalah usaha. Karena apa? Azam yang kuat, tekad yang kuat sehingga dia pun melakukan. Nah, ketika muncul pikiran-pikiran, bisikan-bisikan untuk melakukan dosa, maka tinggalkan saat itu. Putus saat itu. Hilangkan. Dan ingat hadis yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Ketika seorang muncul keinginan untuk dosa, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian dikalahkan, dihilangkan, ditinggalkan karena Allah, maka dia akan dapat pahala, satu pahala karena sebab meninggalkan dosa. Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan dosa tapi tidak jadi, dia tinggalkan karena ingat Allah, takut kepada Allah, takut siksaan Allah, takut hukuman dari Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala yang sempurna. Ini seorang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa memutus sebelum datang azam. Sebelum datang azam. Berbeda dengan orang yang sudah niat mau mencuri misalkan. Lihat tetangganya pohon mangganya mangkal-mangkal semua. Akhirnya dia mau niat mencuri. Sudah muncul terbersit dalam hatinya, sudah mulai muncul azam, sudah sampai titik azam, tekad yang kuat. Akhirnya dia pun berusaha keluar dari rumahnya, pakai topeng gitu, biar nggak kelihatan. Kalau sekarang pakai masker kan nggak kelihatan, pakai helm. Sudah berusaha, sudah mulai melangkahkan kaki untuk menuju perkara yang haram. Celingak-celinguk lihat kanan kiri, ada nggak yang punya gitu, ada nggak orang lain. Pas baru juga mau metik, tahu-tahu yang punya keluar, masuk pura-pura garuk kepala. Nah itu ninggalkan dosa karena apa? Karena Allah tidak? Tidak karena Allah. Dia tinggalkan dosa karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan jadi itu berbuat dosa. Ya. Begitulah orang yang, bedanya orang yang mengalahkan hawa nafsunya dengan orang yang meninggalkan dosa karena sebab ketahuan, bukan karena Allah. Maka orang tadi, orang yang kedua, dia tetap dapat dosa. Karena apa? Dia sudah merealisasikan keinginannya untuk berdosa.
Allahu a'lam. Ya jadi ya kalau misalkan kita rasakan tidak ada ini terbersit dalam hati untuk berbuat dosa, tapi kok saya terjerumus ke dalam dosa lagi. Maka bisa jadi itu karena sudah terbiasa dengan dosa, atau juga memang kita saja yang tidak sadar bahwa memang segala dosa yang harus kita yakini gitu ya, bahwa segala dosa, segala kemaksiatan di situ ada andil syaitan. Syaitan pasti ikut serta untuk menjerumuskan seseorang dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jangan dipercaya itu video-video gitu ya, video-video yang menyatakan ketika seseorang lebih setan dari setan. Ini saya pernah sempat dilihatkan oleh salah satu kawan gitu ya. Ini ada video aneh katanya. Ketika seorang lebih setan dari setan. Gitu. Dicontohkan gitu, karena videonya model kartun gitu kan. Ya. Jadi dicontohkan seorang mau infak sedekah Jumat. Uangnya 2.000 sama 10.000. Kemudian katanya 2.000 aja kata setan. Nanti 10.000 kan bisa makan bakso. Ya. Terus begitu 2.000, kos 2.000 terus saya gak meningkat dong, hatinya dalam hatinya berkecamuk ceritanya. Ya. Kalau 2.000 aja nggak ada peningkatan dong. Harusnya 10.000. Setan terus menggoda, 2.000 aja. Kan kamu lapar, ini habis Jumatan lapar biasanya. Bisa makan bakso atau kamu tabung kan? Ya rajin menabung pangkal kaya katanya begitu. Terus akhirnya Di akhir videonya diambil ternyata kotak infak yang diambil. Ya, setannya sampai bingung, ini lebih setan dari setan. Setan nyuruh infak 2.000, dia malah ambil kotak infak. Nah, ini video lucu-lucuan tapi malah menyesatkan. Mengapa? Karena setiap dosa, setiap kemaksiatan di situ ada andil syaitan. Mau kecil dosanya, mau besar dosanya, itu ada andil syaitan. Syaitan yang membuat dia mengambil kotak infak tersebut. Bukan malah dia lebih setan dari setan. Ya. Setan itu yang menjerumuskan manusia. Sampai nanti ketika di akhirat, ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, baru setan berlepas diri. Ya. Setan baru berlepas diri dari manusia. Sampai setan bilang, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Ya. Tapi apa kata Allah? Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini. Tapi akibatnya setan mau orang yang digoda sama setan, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka ala kulli hal ya, intinya bahwa setiap dosa dan kemaksiatan yang seseorang terjerumus ke dalamnya, maka di situ ada andil besar syaitan menjerumuskan diri. Ada bisikan-bisikan syaitan yang mengarahkan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Karena kita tahu kata Nabi SAW, ya, inna syaitan yajri fil insan majrad dam, atau kama qala Rasul. Sesungguhnya syaitan itu berada pada diri manusia, mengalir melalui aliran darah. Maka ini menunjukkan benar-benar kuatnya godaan syaitan terhadap manusia. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan godaan syaitan, bisikan syaitan. Tidak ada yang bisa mengalahkan an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang senantiasa merintahkan kepada dosa, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Ya, ketika Imra'atul Aziz ketahuan bahwa dia menggoda Yusuf, ya, sampai menjebloskan ke dalam penjara, maka wanita tersebut berkata, "Tidaklah aku ingin ya membebaskan diri dari kesalahan ini. Karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kepada dosa, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah." Maka ini yang sangat penting jemaah. Rahmat Allah inilah perkara yang sangat penting. Apalagi kita tahu bahwa rahmat Allah adalah kunci
dari kunci-kunci surga. Ya, salah satu kunci dari kunci-kunci surga. Ya, Nabi SAW bersabda, la tadkhuluna al-jannata bi'a'malikum. Kalian tidak masuk ke dalam surga karena sebab amal-amal kalian. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah wala anta. Wahai Rasulullah, apakah termasuk anda? Maka Nabi SAW bersabda, wala ana illa an illa kecuali, kata Nabi SAW, tidak demikian pula saya, kecuali saya itu sudah diliputi oleh rahmat Allah. Ya, kecuali karena saya sudah diliputi oleh rahmat Allah. Maka seorang masuk ke dalam surga karena sebab rahmat Allah Subhanahu. Nah, ini ya, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, apa yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan juga senantiasa mengarahkan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah melepaskan jiwa kita dari raga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Para ulama jelaskan al-yaqin adalah al-maut, kematian. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan amal saleh khususnya di bulan Ramadan ini, dan juga menjauhkan diri kita dari dosa dan kesalahan serta kemaksiatan yang bisa menjadikan kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan, dan Allah wa iyyakum ajmain. Semoga rangkaian kajian yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan juga umumnya bagi jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.